warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Isti, di channel YouTube Fisika. Kali ini kita akan belajar fisika. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Di video kali ini, kita akan belajar tentang perkalian vektor. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Sebelumnya, saya mau tanya nih, menurut kalian vektor itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan ya. Jadi, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor digambarkan dengan anak panah. Panjang anak panah menggambarkan besar vektor. Arah anak panah menggambarkan arah vektor. Bisa dilihat sebagai contoh berikut. Nah, di sini ada vektor F yang dilambangkan dengan anak panah. Selanjutnya, perkalian vektor. Di sini saya akan membahas tentang perkalian vektor. Jadi, vektor itu dapat dioperasikan sebagai perkalian. Dalam perkalian vektor ini dibagi menjadi perkalian biasa, yaitu perkalian skalar dengan vektor, kemudian perkalian titik atau disebut juga dengan dot product, dan perkalian silang yang disebut juga dengan cross product. Yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah perkalian biasa atau vektor dengan skalar, yaitu sebuah skalar atau bilangan real dikalikan dengan vektor. Hasilnya adalah sebuah vektor. Contoh nih, terdapat vektor F dikalikan 2. Nah, seperti ini. Jadi, nilai resultan vektornya yaitu sama dengan 2F. Jadi, panjang anak panahnya semakin panjang. Bisa dilihat di contoh berikut ini. Jadi, 2F-nya semakin panjang atau 2 kali lipatnya vektor sebelumnya ya. Selanjutnya yaitu perkalian titik atau dot product. Perkalian titik antara dua vektor A dan vektor B ditulis sebagai vektor A dot vektor B. Dibacanya itu vektor A dot vektor B. Menghasilkan besaran skalar. Jadi nanti hasil akhirnya itu hanya berupa angka saja, tidak memiliki arah, sehingga disebut perkalian skalar. Nah, di sini sebagai contoh ada vektor A dan vektor B yang mengapit sudut alfa. Sehingga persamaannya vektor A dot vektor B itu sama dengan vektor B dot vektor A. Sedangkan vektor A dot vektor B itu sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B cos alfa. Dan besar vektor B dot besar vektor A itu sama dengan A kali B cos alfa. Nah, dalam perkalian titik ini atau dot product ini memiliki beberapa aturan dalam pengoperasiannya. Di antaranya itu perkalian skalar antara dua vektor yang sejenis. Jadi di sini ada vektor satuan yang I, J, K. Nah, kalau I dot I itu sama dengan I dot J sama dengan K dot K sama dengan 1. Sedangkan untuk perkalian skalar itu antara dua vektor yang tidak sejenis itu I dot J sama dengan J dot K sama dengan K dot I sama dengan 0. Jadi I dot J sama dengan J dot K sama dengan K dot I sama dengan 0. Jadi ini dua aturan yang harus berlaku pada perkalian titik atau dot product. Sedangkan untuk besar vektor A itu sama dengan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Pun begitu juga jika besar vektor B sama dengan akar BX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah BY kuadrat kayak gitu. Selanjutnya nih, selanjutnya yaitu saya
ada nih menentukan nilai sin dan cos pada sudut istimewa. Jadi ketika dalam perkalian vektor itu kita pasti butuh yang namanya sudut atau sudut. Nilai sudut sin dan nilai sudut cosnya tuh berapa. Nah, di sini biasanya dalam perkalian vektor sudut-sudut yang dipakai itu adalah sudut istimewa, yaitu antara 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Itu jika di kuadran 1 dalam diagram kartesius. Jika di kuadran 2, 3, ataupun 4, nanti berlaku kelipatan dari 0 derajat sampai 90 derajat. Di sini sudah saya berikan nilai sin dan cos masing-masing untuk sudut istimewa tersebut. Untuk yang nilai sin 0 derajat sama dengan 0, nilai sin 30 derajat sama dengan setengah, nilai sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, nilai sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, nilai sin 90 derajat sama dengan setengah akar 4 atau sama dengan 1. Sedangkan untuk nilai cosnya, cos 0 derajat itu sama dengan 1, cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, sedangkan untuk cos 60 derajat itu sama dengan setengah, cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, kadang kita kan susah ya menghafalkan nilai-nilai sin dan cos pada sudut istimewa. Di sini Bu Isti memiliki metode lain untuk bisa menghafalkan atau memahami nilai sin dan cos pada sudut-sudut istimewa. Kita menggunakan tangan kiri kita. Kenapa harus tangan kiri? Karena tangan kiri kita itu jika direnggangkan akan membentuk sudut siku-siku antara ibu jari dengan jari kelingking. Bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, di sini terdapat 5 jari tangan kiri. Kenapa harus tangan kiri? Karena pada tangan kiri kita merupakan berada di kuadran 1 jika diletakkan pada diagram kartesius. Nah, seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa jari kelingking itu merupakan sudut 0 derajat, kemudian jari manis itu terdapat sudut 30 derajat, kemudian jari tengah itu terdapat sudut 45 derajat, kemudian jari telunjuk itu terdapat sudut 60 derajat, dan ibu jari itu terdapat sudut 90 derajat. Nah, ini kan sudah sama ya sudut-sudutnya seperti yang di tabel. Kemudian bagaimana menentukan nilai sin dan cosnya agar lebih mudah dalam menghafalkannya? Jadi seperti ini. Kita fokus dulu pada nilai sin. Nilai sin, ya nilai sin. Pada sudut istimewa itu sebenarnya nilai sin itu depannya adalah angka setengah. Jadi setengahnya itu kita simpan dulu. Nilai setengah-setengah ini kita simpan dulu. Kita memikirkan nilai akar-akarnya. Karena kan yang membedakan nilai akar-akarnya ada akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, dan akar 4. Dan ini kan berurutan ya. Berarti urut dari atas. Nah, kan di sini atas nih ya. 90 derajat itu kan yang paling atas di sini. Atas kan belakangnya S. Berarti yang punya S siapa? Sin. Nah, jadi gini. Jadi biasanya saya menyingkatnya itu atas sin, karena yang memiliki S itu atas sin. Setelah itu kita urutkan dari 90 derajat. Jadi 90 derajat itu kalau nilainya sin memiliki akar 4. Akar 4. Jadi nanti misalkan sin 90, kita kalikan akar 4 ini dengan setengah kali akar 4. Akar 4 itu kan 2 ya, berarti 2 dikali setengah berapa? 1. Kita cek sin 90, 1. Bener ya? Selanjutnya 60 derajat itu akar 3. Selanjutnya dan seterusnya itu 45 derajat akar 2, 30 derajat akar 1, 0 derajat itu akar 0. Jadi urut dari atas
atas sin itu dari 90 sampai ke 0 itu akar 4, akar 3, akar 2, akar 1, 0. Misalkan nih sin 60 derajat berarti kan akar 3 ya, akar 3 ini dikalikan setengah, jadi nilai sin 60 itu setengah akar 3. Kita cek ya bener ya, ini ya setengah akar 3 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian kalau nilai cos bagaimana? Kalau nilai cos itu berarti dia dari bawah atau dari 0 derajat di sini mulainya. Nah, dari bawah sini berarti urut juga dari 0 ke 90 derajat itu urut akarnya dari akar 4, akar 3, akar 2, akar 1, 0. Begitu seterusnya. Seperti itu. Jadi misalkan nih cos 0 derajat berarti kan di sini ya akar 4. Akar 4 dikali setengah, jangan lupa dikali setengah. Akar 4 itu kan 2, berarti 2 dikali setengah sama dengan 1. Kita cek. Oke, di sini sama ya. Cos 0 derajat sama dengan 1. Kemudian cos 30 derajat ini berarti berapa? 43. Nah, setengah akar 3 ini. Akar 3 dikalikan setengah karena kita menyimpan nilai setengahnya tadi. Kita cek. Oke, sama ya, setengah akar 3 di sini. Dan begitu seterusnya. Jadi gampang kan cara menghafalkan nilai sin dan cos pada sudut istimewa? Lah, ini kan nilai 0 derajat sampai 90 derajat itu kan di kuadran 1. Bagaimana kalau sudut-sudutnya itu berada di kuadran 2, 3, atau 4? Misalkan kalau 120 itu kan nggak bisa ya menggunakan di kuadran 1, jadi harus menggunakan di kuadran 2 karena kuadran 2 itu kan antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi caranya seperti ini. Jika sudut di kuadran 2, 3, atau 4, maka tinggal sudut batas maksimum di kuadran tersebut dikurangi sudut yang dicari. Contoh nih, misalkan ditanyakan itu sudutnya 120. Berarti kan 120 itu berada di kuadran 2. Berarti tinggal sudut batas maksimum di kuadran 2 itu kan 180. Berarti 180 dikurangi sudut yang dicari berapa? 120 ya. Berarti 180 dikurangi 120 sama dengan 60 derajat. Jadi dapat disimpulkan misalkan disuruh mencari nilai sin 120 derajat sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa tadi di sini? Ini setengah akar 3, berarti sin 120 derajat sama dengan sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Seperti itu ya. Kemudian untuk nilai cosnya jangan lupa kalau di kuadran 2 itu yang positif hanya nilai sin. Jadi nilai cos dan tangannya itu negatif. Jadi misalkan nanti dicari cos 120 derajat itu berapa? Jadi cos 120 derajat sama dengan cos 60 derajat. Padahal cos 60 derajat berapa tadi? Setengah ya, ini ya, setengah. Padahal 120 derajat itu di kuadran 2. Nilai cos 120 derajat di kuadran 2 itu kan bernilai negatif. Jadi sin 120 sama dengan min setengah. Seperti itu. Gampang kan? Oke, sekarang saya akan memberikan contoh soal pada perkalian dot atau dot product. Di sini saya memiliki contoh soal sebagai berikut. Vektor gaya dan perpindahan mempunyai persamaan F sama dengan 2I plus 3J plus K Newton dan S sama dengan 3I plus 4J min 6K meter. Tentukan usaha atau W yang dilakukan oleh gaya tersebut. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita kerjakan bareng ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan penyelesaiannya, yaitu kan usaha itu kan merupakan perkalian antara gaya dengan perpindahan. W sama dengan F dot S. Jadi kita tuliskan F-nya tadi kan ini 2I plus 3J plus K.
dot S-nya 3I plus 4J min 6K. Jadi kalau perkalian dot ini tadi kan kalau I dot J itu kan 0, berarti kita tidak usah mengalihkan I dot J, J dot K, K dot I seperti itu. Kita hanya mengalihkan I dengan I saja, J dengan J, K dengan K. Jadi dikalikan satu-satu seperti itu. Berarti kan tinggal 2 dikalikan 3 ditambah 3 dikalikan 4 ditambah 1 dikalikan min 6. Jangan lupa minnya diikutkan. Jadi hasilnya 6 ditambah 12 min 6. Hasilnya 12 joule ya. Nah, jadi usaha yang dilakukan sebesar 12 joule. Gampang kan? Selanjutnya nih, contoh soal yang kedua. Saya memiliki soal dua buah vektor, yaitu vektor U 12I plus 3J min K, dan V sama dengan min 3I plus 2J plus CK. Yang ditanyakan itu tentukan besar C agar kedua vektor tersebut tegak lurus. Sekarang kita selesaikan. Di sini saya ingin menggunakan dot product, karena kita kan akan mencari nilai C. Berarti kan berupa skalar ya, karena dia berupa angka. Kalau berupa angka, berarti kita lebih baik menggunakan perkalian yang dot product. Nah, di sini kita cari dulu besar vektor U dot besar vektor V. Sama dengan tadi, kayak tadi, dikalikan 1 2i 12j plus 3j 12i plus 3j min K dot min 3i plus 2j plus CK dikalikan 1 kayak tadi. 12 kali min 3 plus 3 kali 2 plus min 1 kalikan C. Nah, di sini kan berarti ketemu min 36 plus 6 min C. Nah, tadi kan ada persamaan seperti ini. Besar vektor U dot besar vektor B sama dengan besar vektor U dikali besar vektor B cos 90 derajat. Nah, kenapa 90 derajat? Ini didapatkan dari soal tadi, tegak lurus. Kalau tegak lurus itu kan berarti 90 derajat. Jadi, cos 90 derajat berapa tadi? 0 deh. Cos 90 derajat kan sama dengan 0. Jadi kita masukkan angkanya tadi, min 36 plus 6 min C sama dengan 0. Kan 0 dikalikan angka berapapun hasilnya 0. Jadi kita nggak usah mencari besar vektor U dan besar vektor V, karena nanti hasilnya akan 0. Jadi didapatkan min 36 plus 6 kan min 30. Min C nya dipindah ruas, jadi C sama dengan min 30. Nah, seperti ini. Jadi nilai C sama dengan min 30. Oke? Selanjutnya yaitu perkalian silang atau cross product. Sini perkalian silang antara dua vektor, vektor A dan vektor B, ditulis vektor A cross vektor B, dibacanya vektor A cross vektor B, menghasilkan sebuah vektor, sehingga disebut perkalian vektor. Nah, di sini lain halnya dengan yang dot product tadi. Kalau yang cross product itu misalkan ada vektor A cross vektor B, itu hasilnya sama dengan C, panahnya ke atas. Tapi kalau misalkan di sini, nah ini panahnya yang kedua ini kan ke bawah, berarti min C sama dengan besar vektor A cross besar vektor B. Dapat ditulis bersama seperti ini. Besar vektor A cross besar vektor B itu tidak sama atau tidak sama dengan vektor B cross vektor A. Jadi dapat disimpulkan vektor A cross vektor B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B sin alfa. Nah, pada perkalian dot product ini juga memiliki beberapa aturan. Ya, di sini ada vektor satuan IJK. Jadi, perkalian skalar antara dua vektor yang tak sejenis, berarti I cross J itu melihat pada alur IJK ini. Jadi, kalau misalkan searah, jalannya itu searah, berarti dia positif.
I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J, kayak gitu ya. Tapi kalau kebalikannya, I cross K atau berlawanan jarum jam itu nilainya negatif. I cross K sama dengan min J, K cross J sama dengan min I, J cross I sama dengan min K, kayak gitu. Selanjutnya, perkalian skalar antara dua vektor yang sejenis. Berarti I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K sama dengan 0. Kayak gitu. Ini nanti buat mengerjakan soal di cross product. Contoh soal seperti ini. Ada dua buah vektor memiliki komponen 3 dimensi pada sumbung kartesian. Jika vektor A sama dengan 2i plus 5j plus k dan vektor B sama dengan min 5i plus 4j plus 7k, tentukan hasil perkalian silang atau cross product antara vektor A cross vektor B. Jadi kayak gini. Ada vektor A dan vektor B, kita tulis dulu. Di soal kan tertulis A cross B, ingat A dulu baru di cross B. Kita buat garis lurus, namanya garis mutlak. Kemudian kita tulis IJK dulu di atas, IJK. Kemudian baris kedua itu ada besar-besar vektor A tadi ya, 2, 5, 1. Kemudian yang bawah yang B, min 5, 4, dan 7. Kemudian kita tutup dengan garis mutlak lagi. Kemudian ditambahin I dan J. Hanya I dan J aja, tidak pakai K. Selanjutnya sama kayak tadi, 2, 5, dan min 5, 4. Setelah itu cara mengalihkannya diagonal arahnya. I kalikan 5, kalikan 7, kalikan positif. Jadi kalau ke kanan arahnya itu berarti positif. J kalikan 1, kalikan min 5, kalikan plus. K kalikan 2, kalikan 4, kalikan positif, kayak gitu. Kemudian J kalikan 2, kalikan 7, dikali negatif. Kalau ke kiri arahnya berarti dikalikan negatif. I kalikan 1, kalikan 4, sama kalikan negatif. K kalikan 5, kalikan min 5, dikali negatif, kayak gitu. Jadi A cross B sama dengan 5 kali 7 kali I, kayak gitu seterusnya ya. Kalau negatif ya ditulis negatif kayak gini, min 5 gitu. Jadi hasilnya kalau dikalikan satu-satu, setelah itu dijumlahkan, I dijumlah dengan I, J dengan J, K dengan K. Dihasilkan 31I min 19J plus 33K. Tara, kayak gitu. Gampang kan? Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya di video kali ini ya, agar kalian selalu mendapatkan notif dari Bu Isti tentang pelajaran fisika. Fisika itu asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.